Suhu politik 2029 semakin panas, teman-teman ya. Kita lihat bagaimana gebrakan-gebrakan hebat Anies Baswedan ini nggak kaleng-kaleng. Beliau adalah tokoh yang sangat cerdas, sangat pintar, ya. Anies Baswedan kemudian membuat partai politiknya, yaitu Gerakan Rakyat, dan ini membuat publik heboh, teman-teman. Lantaran dalam waktu yang singkat, ya, bahkan ini sangat nekat dan cerdas, akhirnya Partai Gerakan Rakyat kan muncul sebagai penantang di 2029. Menurut saya itu sangat keren, teman-teman. Apalagi kalau kita lihat latar belakang Anies ini, ya, beliau itu adalah eh, akademisi, ya. Namun syukurnya beliau mempunyai perjalanan panjang dalam dunia politik. Beliau pernah menjadi gubernur Jakarta, pernah menjadi menteri, dan menurut saya yang terpenting adalah beliau pernah menjadi calon presiden 2029 yang kemudian menjadikan dirinya sebagai tokoh nasional, bahkan dikenal seluruh Indonesia. Jadi tidak heran kalau Anies Baswedan itu per hari ini, ya, masih menjadi primadona di tahun 2029 pada saat Pilpres. Dan saya rasa bahwa hasil survei yang selama ini beredar, teman-teman ya, menempatkan Anies Baswedan sebagai tokoh dengan elektabilitas tertinggi kedua dan ketiga, ini menunjukkan kepuasan masyarakat ya. Artinya bahwa masyarakat ingin Anies Baswedan itu mencalonkan lagi, teman-teman. Namun syukurnya Anies punya partai politik yang sangat keren ya. Yuk kita simak video berikut ini. Selamat untuk organisasi masyarakat Gerakan Rakyat. Ini Ormas gak kaleng-kaleng, bos. Acara deklarasi dan pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat atau DPP-nya kemarin disaksikan langsung dan juga dapat pengarahan dari Pak Anies Baswedan. Keren dong. Gue juga kemarin hadir sebagai salah satu yang dilantik. Karena alhamdulillah gue diberi kepercayaan sebagai pengurus Dewan Pimpinan Pusat, Ketua Badan Humas, Media dan Digital Gerakan Rakyat. Jujur ya, di acara kemarin itu, gue sempat terharu dan menitikkan air mata loh. Iya, karena lo semua tahu kan, dari konten-konten gue, bahwa dari awal itu gue konsisten mendukung perjuangannya Pak Anies Baswedan. Nah, kalau dulu gue melakukan perjuangan itu sendirian, tapi sekarang gue berjuang bersama-sama dengan keluarga baru gue di Gerakan Rakyat. Sebuah keluarga besar yang kemarin resmi dilantik dengan Pak Anies sebagai saksinya. Jadi ya gimana gue nggak terharu? Lo semua juga tahu lah, kalau konten-konten gue selama ini banyak banget yang mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak memihak kepada kepentingan rakyat. Nah, di Gerakan Rakyat juga sama. Karena di Gerakan Rakyat, kami hadir untuk bersama-sama berjuang mengkritisi pemerintah dan juga untuk memberikan solusi konkret bagi masyarakat. Gerakan Rakyat hadir untuk terus aktif mengawal demokrasi Indonesia dan memastikan bahwa pemerintah dan kebijakan publik tetap berpihak kepada kita, rakyat Indonesia. Jadi kita berjuang dari rakyat, bersama rakyat, dan untuk rakyat. Tapi perjuangan bersama untuk meraih Indonesia yang lebih baik bagi semua rakyatnya itu bukan perjuangan yang singkat, melainkan sebuah perjalanan estafet yang panjang, yang membutuhkan peran serta dari semua komponen bangsa, khususnya kalian, rakyat Indonesia. Karena ayolah kita jujur, bahwa Indonesia tidak sedang baik-baik aja. Jadi ayo, sini, gabung sama kami. Ayo, kita satukan kekuatan kita, tenaga kita, pemikiran kita. Buat siapa? Ya buat kita semua, buat anak cucu kita, buat Indonesia kita tercinta. Udahlah, udah cukup. Kita kemarin cuma jadi penonton atau sekedar jadi komentator doang. Ini udah saatnya kita semua menjadi pemain yang ikut menentukan mau kemana arah bangsa ini menuju. Kenapa? Karena kita sebagai rakyat, kita berhak untuk ikut serta menentukan arah tujuan bangsa ini. Bukan hanya berhak loh, tapi kita juga memiliki kewajiban untuk mengawal dan memastikan bahwa arah tujuan bangsa ini tetap berada dan tetap menuju ke tujuan awal cita-cita bangsa ini. Sebagaimana sudah disepakati oleh para pendiri bangsa ini dulu. Sebagaimana tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ayo, gue mewakili Gerakan Rakyat
mengundang dan mengajak kalian semua untuk ikut bergabung menjadi keluarga besar Gerakan Rakyat, dimanapun kalian berada, di seluruh penjuru tanah air, maupun di belahan dunia lain sekalipun. Karena syaratnya untuk bergabung menjadi keluarga besar Gerakan Rakyat hanya satu kok, yaitu warga negara Indonesia. Gimana caranya kalau mau gabung? Udah gue tulis di deskripsi video ini. Jadi, kalian semua gue tunggu ya. Dan kita akan bersama-sama berjuang demi Indonesia yang lebih baik dan berkeadilan bagi semua. Amin. Gerakan Rakyat, gotong royong untuk Indonesia. Gerakan Rakyat, Indonesia menyala. Salam semangat antitesa 24. Jadi dua fakta politik ini yang sebenarnya mengkonfirmasi bahwa kehadiran Anies Baswedan dalam pembentukan Ormas Gerakan Rakyat itu dinilai sebagai langkah menyusun batu bata politik persiapan Anies menuju pertarungan politik di 4,5 tahun yang akan datang. Bahwa mungkin secara perlahan Gerakan Rakyat ini akan bertransformasi. Dia akan berubah menjadi sebagai sebuah partai politik. Bukankah untuk mendirikan partai politik di negara kita itu sangat gampang sekali? Kalau kita membaca undang-undang partai politik misalnya, tidak terlampau sulit bagi siapapun bahwa partai politik itu adalah sebagai salah satu instrumen demokrasi menyampaikan aspirasi yang salah satunya dibentuk oleh gerakan-gerakan masyarakat seperti Gerakan Rakyat. Tinggal nanti dibicarakan apakah Gerakan Rakyat ini serius sebagai bagian dari kendaraan politik Anies. Tapi publik secara umum tentu berharap betul bahwa Gerakan Rakyat itu nggak ada salahnya menjelma sebagai sebuah partai politik. Itu sah, tidak perlu malu-malu dan tidak perlu ragu-ragu. Toh Anies Baswedan per hari ini setidaknya menurut para pendukungnya adalah sosok yang juga sangat layak untuk diperhitungkan sebagai bagian penting dalam pertarungan pilpres nantinya. Mana teman-teman ya, ini sangat keren ya kan. Dan kalau kita melihat memang politik itu sangat-sangat luar biasa ya kan. Dan kalau kita melihat teman-teman, ambisi-ambisi politik yang diperlihatkan oleh elit-elit ini nggak main-main teman-teman. Viral ya kemarin teman-teman, bagaimana misalnya ya Budi Ari yang kemudian adalah relawan setia Jokowi teman-teman, ini mengatakan bahwa instingnya ya pemilu itu lebih cepat. Ini kan kocak teman-teman. Ya Anies selalu berpatokan kepada konstitusi ya. Harus ada ketaatan terhadap konstitusi teman-teman. Jadi Anies mengajarkan hal seperti itu. Ya makanya Anies kalau misalnya Gibran masuk sebagai capres pada saat itu teman, tahun 2024 itu Anies banyak yang mengkritik ya kan, karena ya konstitusi seolah-olah diubah. Dan saya yakin bahwa bagaimana yang dilakukan oleh Anies Baswedan per hari ini menunjukkan bahwa ya Indonesia masih ada harapan di tangan Anies Baswedan teman. Dan menurut saya juga itu keren ya, apalagi Anies saat ini adalah tokoh publik, tokoh yang sangat berpengaruh, tokoh yang sangat keren teman-teman. Kita lihatlah bagaimana gebrakan-gebrakan Anies Baswedan waktu di Jakarta, prestasinya itu menunjukkan hal yang sangat luar biasa, hal yang sangat positif, hal yang sangat keren teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi. Salam.